Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat website admin perpustakaan sederhana menggunakan Java Servlet JSP Maven Tomcat. Oke, langkah pertama siapkan NetBeans terlebih dahulu, kemudian file, new project, Java with Maven, Java Web Application, kemudian next, kasih nama perpustakaan online, next, finish. Setelah selesai maka strukturnya akan seperti ini. Di tahap pertama kita akan membuat indeks JSP dan buku servlet. Ini bertujuan untuk mengambil data dari database untuk ditampilkan ke tampilan website. Yang pertama, siapkan database-nya terlebih dahulu. Karena saya sudah ada, langsung saya skip. Setelah database disiapkan, kemudian kita akan membuat buku servlet.java. Buku servlet.java ini berfungsi sebagai controller yang menghubungkan aplikasi web dengan database MySQL. Kita bikin di sini source package, kemudian di my company servlet, buku servlet, next, kemudian finish. Kita copy aja isinya, kita hapus, kemudian timpa. Jangan lupa penulisannya dirapikan. Kemudian tahap berikutnya yaitu membuat file JSP. File JSP ini berfungsi sebagai view atau yang menampilkan ke bentuk tampilan web. Di sini web page, klik kanan new JSP index. Timpa saja isinya. Perbaiki penulisannya ya, jangan lupa. Ini kode CSS, ini sebaiknya dipisah ya biar rapi. Kemudian ini sama aja dengan kode HTML biasa, tetapi harus dikasih seperti ini ya di atasnya, karena ini kode Java. Oke, setelah dirapikan, tahap berikutnya yaitu modifikasi POM XML. Untuk konfigurasinya source 1.8 semua ya. Di sini defaultnya 1.7, harus diganti 1.8. Kemudian untuk plugin harus 332. Jangan lupa untuk dependensinya juga. Driver ditaruh di dependensi. Nah, maka di dependensi akan muncul ini, konektor drivernya. Ini yang berfungsi untuk menghubungkan controller servlet ini ke database MySQL. Ini ya, mengarah ke localhost perpustakaan dengan username root dan passwordnya kosong. Oke, kita run dulu. Nah, kenapa tadi harus dikasih slash untuk menjalankannya? Karena website utamanya terletak pada localhost, kemudian nama filenya
yaitu perpustakaan online, kemudian slash ini berarti ada di depan. Oke, kalau di sini kita kasih slash buku, nanti akan diarahkan ke buku perpustakaan online, kemudian slash buku seperti ini. Kita jalankan ulang terlebih dahulu. Ya benar, dia akan mengarah ke buku. Kalau cuma slash aja dia tidak akan tampil, harus slash buku. Oke, kita kembalikan link referensinya ke awal, yaitu kosong. Kita jalankan ulang. Kasih slash aja, oke. Dia akan langsung ke akarnya perpustakaan online tanpa link tambahan seperti ini. Ini kalau di refresh bakal error karena sudah dikembalikan. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah di bagian ini, request dispatcher. Nah, di servlet ini akan merujuk kemana, akan ditampilkan di mana. Nah, untuk buku servlet.java ini akan ditampilkan di dalam index.csp, yaitu akan diarahkan ke sini. Oke, itu saja di tahap 1. Kemudian di tahap 2 kita akan memodelkan MVC, model view controller. Nah, controllernya itu servlet, kemudian JSP tadi itu berfungsi untuk menampilkan di websitenya. Sementara model dia akan menjadi landasan controllernya. Kemudian JSP yang langsung berinteraksi dengan web browser. Oke, kita akan mengimplementasikan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Yang pertama adalah membuat modelnya dulu, yaitu buku.java. Model ini dibuat dari class ya, klik kanan, new, java class, buku. Oke, finish. Nah, langsung saja dikopikan ini. Setelah dikopi, jangan lupa diperbaiki dulu penulisannya ya. Oke, model pastikan isi tiap variabel-variabel ini sama dengan ini struktur di tabel. Struktur tabelnya ada kode buku, judul, gambar, kategori, kata kunci, stok, dan peminjam. Kemudian langkah berikutnya yaitu rombak bagian controller, yaitu servletnya tadi. Nah, karena kita sudah membuat model ini, maka servletnya juga harus diganti atau controllernya. Kita akan langsung tembak ke model buku ini ya. Oke, langsung paste. Kita perbaiki dulu. Ini akan langsung tembak ke model. Setelah kita merombak buku servlet sebagai controller read, kemudian kita akan membuat controller tambah buku. Nah, controller tambah buku ini berfungsi untuk mengatur transaksi database yang mengontrol penambahan data atau insert. Kita copy aja, jangan lupa namanya tambah buku servlet.java. Di sini kita akan buat di package ini ya, new servlet tambah buku servlet.
tambah buku servlet. Oke, langsung saja next, kemudian finish. Setelah itu hapus semua isinya, kemudian kita timpa. Jangan lupa dirapikan terlebih dahulu ya. Oke, kalau sudah dirapikan, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu membuat controller untuk melakukan pengeditan atau update. Namanya edit buku servlet.java. Ya, saya copy, kemudian kita new servlet, next, finish. Ini kemudian di copy aja. Edit ini cukup panjang, jadi hati-hati. Kemudian ini langsung dihapus dan ditimpa. Jangan lupa dirapikan terlebih dahulu ya. Kalau tidak dirapikan, kode akan error. Oke, setelah dirapikan, kemudian langkah berikutnya yaitu membuat controller untuk menangani proses penghapusan data. Caranya seperti yang tadi, klik kanan, new servlet, kemudian hapus buku servlet, kemudian next dan finish. Setelah itu kita kopikan kode dari sini ya. Hati-hati jangan sampai ada yang terlewat. Kita hapus dulu, kemudian kita timpa. Oke, setelah itu jangan lupa dirapikan agar tidak error. Setelah dirapikan, kemudian langkah berikutnya yaitu merombak bagian index.csv. Kenapa harus dirombak? Karena yang sebelumnya itu hanya seperti ini, secara default hanya untuk menampilkan, tidak ada kontrol atau panel untuk merubah, menghapus atau menambahkan. Tidak ada panel instrumen untuk melakukan operasi ya. Kita copy semua di index.csv, kemudian dipaste di sini. Jangan lupa dirapikan kodenya agar tidak error. Oke, setelah rapi, jangan lupa dicek lagi, pastikan sudah dirapikan semua. Sebelum masuk ke tahap berikutnya, kita cek satu persatu, pastikan aman semua. Oke, sudah aman semua lah ya.
kemudian menambahkan view baru bernama tambah.csp. Ini berfungsi sebagai tampilan untuk operasi penambahan data, atau ini adalah formulirnya ya, bernama tambah.csp. Ada di sini webpage new csp bernama tambah. Kemudian ini hapus semua, kemudian ditimpa kode yang tadi. Jangan lupa dirapikan agar tidak error. Ini sama seperti kode HTML biasa ya, cuma ngodingnya pakai NetBeans, sama ada beberapa tambahan-tambahan seperti ini tadi. Oke, ini adalah tampilan untuk operasi tambah data. Selanjutnya yaitu edit.csp. Edit.csp ini berfungsi untuk melakukan operasi pengeditan, yaitu mengambil data sebelumnya kemudian ditampilkan di formulir yang nantinya bakal kita edit. Oke, di sini klik kanan new csp bernama edit. Kemudian kita pastekan di sini. Jangan lupa dirapikan dulu. Setelah dirapikan, kemudian kita cek lagi apakah sudah ada model, kemudian controller untuk menampilkan data atau read, kemudian controller untuk menambahkan data atau create, kemudian controller untuk mengedit data atau update, kemudian controller untuk menghapus data atau delete. Kalau sudah ada semua, pastikan mengarah ke dispatcher yang benar, seperti ini ya, buku servlet.java itu mengarah ke index.csp, tambah buku servlet ke tambah.csp, edit mengarah ke edit.csp, kemudian hapus juga mengarah ke hapus yang ada di indeks ini ya. Oke, kita akan jalankan programnya di buku servlet, kemudian klik kanan, lalu run file atau run ya. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Kita bisa menghapus ya, muncul notif berhasil. Di database-nya juga bakal hilang ya. Ini kita refresh, sudah tidak ada. Kemudian kita tambahkan data baru, kemudian klik simpan. Oke, muncul notif berhasil. Kita yang ini hapus aja. Kita lihat database-nya, kemudian refresh. Ya, sudah berhasil. Oke, kemudian kita coba mengedit di sini, misal yang ini ya. Saya edit. Di sini peminjamnya saya tambahkan, misal ada Mulyo, kemudian untuk URL-nya saya ganti gambar lain. Copy image link, pastikan bisa jalan. Kemudian dipaste di sini. Simpan. Refresh, maka akan berubah gambarnya seperti ini. Yang ini hapus. Oke, kita cek di database. Oke, sudah terhubung.
Oke, begini saja website admin perpustakaan sederhana. Sekian dari saya, terima kasih.